Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu pertama sesudah Trinitatis, yang sekaligus menjadi minggu peneguhan sidi di gereja kita, diambil dari Injil Markus pasal yang ketiga ayat ke-20 sampai 35. Markus pasal 3 ayat 20 sampai 35 kami bacakan di tengah-tengah kita. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka dan berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia, berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan dan anak-anak kami yang hari ini akan menerima peneguhan sidi. Sebelum kita sampai kepada khotbah yang kita baca tadi, ada beberapa hal yang baik kita segarkan kembali, kita klarifikasi tentang pemahaman kita. Yang pertama, peneguhan sidi atau dalam bahasa Bata ulaon maka tindakon haporseon, atau dalam bahasa yang populer malua sian pakakungi, lepas dari jaminan, tidak ada hubungannya dengan soal penanggungan dosa. Alkitab kita dengan sangat jelas dan tegas, Yehezkiel 18, Roma 14 ayat 12 mengatakan, setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ayah dan ibu tidak ikut menanggung dosa anaknya, sebaliknya juga anak tidak ikut menanggung dosa ayah atau ibunya. Sidi adalah pendewasaan,
Tidak ada hubungannya dengan soal siapa menanggung dosa siapa. Semua kesalahan yang kalian buat sejak kecil sampai hari ini, sampai besok, kita pikul masing-masing, bukan orang tua. Orang tua memang bertanggung jawab mendidik kalian, membesarkan kalian, tapi soal dosa itu urusan masing-masing. Yehezkiel 18, Roma 14 ayat 12. Yang kedua, dalam tradisi Batak kita pada saat acara sidi atau malua, selalu orang banyak menekankan tentang hukum kelima atau pati palimahon. Baiklah kita semua sadar, baik anak-anak juga kita orang tua. Hukum kelima itu pertama-tama dan terutama ditujukan untuk orang dewasa, bukan untuk anak-anak. Sekali lagi, hukum kelima itu pertama-tama dan terutama ditujukan untuk orang dewasa dan bukan anak-anak. Anak-anak tidak terlalu sulit menghormati orang tuanya. Yang paling sulit menghormati orang tuanya adalah saya. Adalah kita orang-orang dewasa. Nah, karena itu, Amang mau sampaikan kepada kalian, sekarang baik kalian ingat hukum kelima itu, tapi nanti sesudah kamu sarjana, sesudah kamu sukses, sesudah kamu jadi pejabat, sesudah kamu jadi pengusaha, sesudah kamu jadi profesional, sesudah kamu kaya raya, sesudah ayah dan ibumu lanjut usia, sakit-sakitan, tergantung padamu. Ingat baik-baik hukum kelima itu. Bukan hanya sekarang. Nanti sesudah kamu sukses, bukan lagi kamu yang tergantung pada bapakmu, pada ibumu, namun ayah dan ibumu lah yang tinggal di rumahmu. Bergantung kepadamu. Jangan sekali-kali lupa hukum kelima itu. Karena itu amang inang, unang paguguhu kita mandoan non moladong acara di jauh, ingot pati palimahon. Tu kita doi pati palimahon, tu au doi, tu kami padita doi, tu kasih tua doi, tu kapunguanina doi do punguanama. Tu kita kanatoras doi, ala kita do nama cemaol, maparsangapi natorasta dung matua nasida. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalian akan menerima amanat atau ayat sidi. Itu bukan ayat keramat. Semua ayat dalam Alkitab itu adalah firman Tuhan dan penting bagi kita. Dan itu bukan ayat keramat. Itu hanya amanat. Selain ayat sidi, kalian harus hafal ayat-ayat Alkitab yang lainnya. Menjadikan ayat-ayat Alkitab lainnya menjadi pegangan hidup kita. Kemarin kami sudah memeriksa hasil ujian. Kemampuan anak-anak sidi menghafal ayat Alkitab masih sangat rendah. Amang mau sampaikan, nanti sesudah kamu dewasa, kamu tamat SMA, kamu pindah merantau ke kota-kota lain, kamu butuh ayat-ayat Alkitab sebagai pegangan. Bukan hanya formalitas untuk ujian sidi. Kamu butuh ayat-ayat Alkitab sebagai pegangan hidup. Supaya kamu survive. Supaya kamu eksis dalam kehidupan ini. Karena itu, walaupun sudah sidi, kamu harus bisa hafal 20 atau bahkan 30 lebih dari ayat-ayat Alkitab. Teori saya sederhana, dihafal saja belum tentu dilakukan. Apalagi tidak dihafal. Dihafal saja belum tentu diingat dan dilakukan, apalagi tidak dihafal. Yang keempat, peneguhan sidi bukan penuaan. Kamu tetap masih remaja, nikmati masa remajamu. Tidak usah kalau nanti sudah sidi menjadi jaim. Ketika kamu umur 17 berlakulah sebagai anak umur 17. Jangan seperti anak umur 25 atau 71. Gak usah cepat-cepat tua. Nikmati masa mudamu. Karena kalau kamu kepingin cepat-cepat tua, nanti sesudah kamu tua, kamu kepingin muda lagi. Dan itu bahaya. Kamu nikmati masa mudamu. Nikmati masa remajamu. Namun ingat Tuhan. Nah, dengan itulah kita mau mendengar khotbah dari Markus 3 ayat 20 sampai 35 hari ini.
kita bisa sarikan 3 hal. Pertama-tama, percayalah sungguh-sungguh kepada kuasa Allah. Percayalah sungguh-sungguh kepada kuasa Allah. Kalau kalian membaca Injil Markus, dan saya mengatakan semua umat Kristen harus tamat baca Injil. Kalian anak-anak sidi, walaupun sudah sidi, harus baca lagi Injil. Sebelum khotbah ini, saya baca Injil Markus lebih dari 3 kali sampai tamat. Injil Markus itu menekankan Yesus adalah anak Allah, Tuhan yang berkuasa. Dia berkuasa menyembuhkan, dia berkuasa mengusir setan, dia berkuasa membangkitkan orang mati, dia berkuasa meredakan badai. Dalam Injil Markus sangat sedikit disampaikan tentang ajaran, tentang perumpamaan, tentang khotbah Yesus. Yang paling banyak disampaikan justru adalah karya tindakan Tuhan Yesus. Sebab Injil Markus mau menggambarkan Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa, anak Allah yang hidup. Bahkan setan-setan dan roh-roh jahat pun gentar tersungkur di depannya. Nah, karena itu pesan kepada kita, percayalah kepada kuasa Allah. Tidak ada gunanya CD ini kalau kalian tidak percaya bahwa Allah itu berkuasa. Kristus itu berkuasa menolongmu, membebaskanmu. Kita belajar CD supaya kita percaya bahwa Allah itu sungguh-sungguh berkuasa. Nanti sesudah kalian mengikrarkan iman di hadapan Tuhan dan gereja, kalian menerima amanat dan kalian berlutut. Berkat yang disampaikan kepada kalian adalah supaya kalian ditemani Tuhan Allah untuk melawan yang jahat dan diberi kekuatan oleh Tuhan Allah untuk melakukan yang baik. Itulah berkat nanti yang disampaikan kepadamu di saat kamu berlutut di altar. Didongani debata mahamu mangalo nasa najat. Jala dipargugui mahamu patu pahon nasa nadingkan. Itulah berkat untuk kalian. Supaya kalian kuat melawan yang jahat dan juga kuat melakukan yang baik. Karena itu, dengan iman kepada kuasa Allah, dengan iman kepada Yesus yang berkuasa itu, tidak ada alasan lagi kita kalah kepada kejahatan. Tidak ada alasan lagi kita kalah kepada godaan. Tidak lagi ada alasan kita tidak mampu melakukan yang baik. Sebab berkat itu sudah disampaikan kepada kita untuk melawan yang jahat dan melakukan yang baik. Yang kedua, apa pesan dari Markus 3 tadi? Jangan menghujat Roh Kudus. Pemuka-pemuka agama Yahudi tidak suka kepada Yesus. Nah, karena itu mereka mengarang hoax. 2 hoax yang mereka karang. Dan dua-duanya sangat keji. Pertama, mereka mengarang hoax Yesus tidak lagi waras. Sebagaimana dicatat oleh Injil tadi. Yang kedua hoax yang mereka karang, Yesus memakai kuasa iblis. Dua-dua itu tuduhan yang sangat keji. Dan keluarga Yesus terpengaruh oleh hoax itu. Jadi kalau zaman sekarang, di zaman teknologi ini, pemuka-pemuka agama Yahudi itu pasti memakai mesin buzzer, memakai influencer untuk menyebarkan isu Yesus tidak lagi waras. Yang kedua, Yesus memaki iblis. Dan Tuhan menjawab itu adalah hujat kepada Roh Kudus. Apa artinya hujat kepada Roh Kudus? Menantang dan memusuhi Allah secara sadar dan sengaja. Menantang dan memusuhi Allah secara sengaja dan sadar. Mengkhianati Allah dan Kristus sekalipun sudah menerima karunia-karunia roh. Kita menerima begitu banyak berkat.
kita menerima karunia-karunia roh, kita menerima keselamatan, kita diangkat menjadi anak Allah, namun masih juga mengkhianat. Itu adalah hujat kepada Roh Kudus. Apa parameternya? Apa parameternya kalau kita sudah melakukan hujat kepada Roh Kudus sehingga tidak terampunkan lagi? Seorang teolog mengatakan seperti ini. Selama dalam hati kita masih ada minat dan niat datang kepada Yesus, selama dalam hati kita masih ada keinginan datang kepada Yesus, itu artinya kita belum melakukan hujat kepada Roh Kudus. Namun bila kita sudah melakukan hujat kepada Roh Kudus, tidak ada lagi niat, tidak ada lagi keinginan, dan tidak ada lagi kemampuan kita datang kepada Kristus. Nah, karena itu hati-hati juga. Jangan terlalu cepat menghakimi dirimu sendiri. Dosaku sudah tidak terampunkan lagi. Aku sudah terlalu jahat, tidak mungkin lagi diampuni. Aku sudah berdosa kepada Roh Kudus. Selama kamu masih bisa datang kepada Yesus, artinya kamu belum melakukan hujat kepada Roh Kudus. Namun ketika kita sudah melakukan hujat kepada Roh Kudus, apapun yang kita bikin, kita tidak mungkin lagi datang kepada Kristus. Yang ketiga dan terakhir, jadilah murid, jadilah sahabat, jadilah saudara sejati dari Tuhan Yesus. Kita punya banyak guru, kita punya banyak saudara, kita punya banyak keluarga dan sahabat di dunia ini. Dan semua itu baik mendukung dan meneguhkan kita. Namun Tuhan Yesus juga mau mengajak kita menjadi saudaranya, menjadi muridnya, menjadi sahabatnya. Ada dua parameter yang dikatakan Yesus tentang saudaranya. Yang pertama, orang yang mau mendengarkan firman-Nya. Tidak mungkin kita mengatakan Yesus adalah Tuhanku, guruku, namun kita tidak mau menyimak kepada sabdanya. Kita tidak hafal sama sekali apa yang dikatakannya. Kita tidak kenal dia. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan dia, apa yang dilakukannya. Tidak mungkin itu. Ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhanku, guruku, kita harus mendengar sabdanya. Sabdanya itu harus menjadi bagian dari hidup kita. Yang kedua, melakukan kehendak Allah. Yesus katakan, siapa saudaraku? Dia adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Supaya kita menjadi saudara, sahabat, dan murid Yesus, mari kita lakukan kehendak Allah itu. Amang inang, saudara-saudara yang hari ini hadir menyaksikan anak-anak ini menerima peneguhan sidi. Bersyukurlah. Sebab anak-anak ini mendapat kesempatan menyaksikan imannya di hadapan Allah dan jemaat. Dan tetaplah berdoa untuk anak-anak ini. Supaya mereka makin dewasa. Mereka makin terampil membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Mereka setia kepada Kristus. Apapun yang terjadi. Dan mereka ikut terlibat dalam seluruh kehidupan gereja. Sebagai wujud kontribusi dan tanggung jawabnya sebagai warga gereja yang dewasa. Amin.